berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Dantam menemani Anda pagi hari ini. Setiap pagi selalu rajin ya menemani aktivitas pagi hari Anda. Tentunya dengan beragam informasi. Kebanyakan memang di Suara Sidoarjo pada pagi hari jam 7 sampai jam 8 itu programnya talk show ya. Tapi tentunya beda-beda gitu ya. Kalau hari Sabtu kita bicara tentang digital business series ya kan. Kalau Senin beda lagi, Selasa juga beda lagi, Rabu, Jumat, Kamis ya, beda-beda semuanya. Dan pagi hari ini memang sengaja kami create begitu ya, bahwa hari Sabtu pagi hari kita bicara digital business series. Tentunya ini tidak hanya bermanfaat bagi kita yang ingin mengetahui seluk-beluk bisnis digital ya, tapi juga untuk UMKM tentunya. Karena mudah-mudahan ini juga bisa sangat membantu bagi kelangsungan atau perkembangan dari UMKM itu sendiri. Nah, sahabat, seperti biasanya, pada kali ini kita masih ditemani oleh Coach Muhammad Ida Mazhari ya. Dan kita nanti akan bahas tentang 9 langkah membangun model bisnis yang tepat guna. Wah, ada cukup banyak ya, ada 9. Mudah-mudahan nanti bahasanya selama 1 jam mencukupi ini ya. Dan seperti biasanya program ini juga kami tayangkan, kami siarkan juga secara serentak di beberapa LPPR Radio Jawa Timur, yaitu RGR Tulungagung ya, kemudian juga RSAL Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang ada di sana. Semoga masih tetap sehat dan bersemangat ya. Dan kalau mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan di akhir seperti biasanya ya, karena temanya sudah saya sebutkan ya, yaitu 9 langkah membangun model bisnis yang tepat guna. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Oke, selamat pagi. Apa kabar ini pagi hari ini? Baik. Baik ya. Juga ya. Oke, ini kita harus bersemangat ya memberikan tema pagi hari ini, yaitu 9 langkah membangun model bisnis yang tepat guna. Ini sepertinya masih fresh gitu ya Coach ya. Maksudnya gini, temanya kan belum berkaitan dengan yang dulu-dulu, ya kan gitu ya kayaknya. Iya. Atau ada kaitannya dengan kemarin ya? Masih ya. Masih ya. Kaitannya, karena kita masih ada bracket di depan itu ya, small business life. Artinya masih membahas UMKM. Ya tadi benar apa yang dikatakan Mas Ilham, digital business series ini kebanyakan UMKM. Emang saya sasarannya ke sana ya. UMKM, walaupun digital business series kan luas. Saya pernah bahas juga entrepreneur life gitu ya, pernah kan. Terus apalagi nanti ada lagi mungkin startup ya, tapi penekanannya pastinya di UMKM ya, karena banyak sekali UMKM di Indonesia ini ya. Masih ada kaitan ya. Oke. Nah ini kan tentang 9 langkah ya gitu ya, 9 langkah membangun gitu tentang model bisnis. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, model bisnis ini apa sih gitu ya. Kemudian mungkin ada macam-macam, banyak nggak ya model bisnis gitu. Kalau ini kan step-step untuk membangun model bisnis itu seperti apa kan begitu kan. Tetapi kalau kita nggak mengerti model bisnis itu apa maksudnya ya gimana gitu loh Coach. Apa Coach artinya nih? Silakan. Ya, model bisnis dari kata per kata model dan bisnis. Jadi si bisnis punya model gitu ya. Si
seperti yang pernah saya utarakan model rambut ya, model rambut tahun 80-an sehingga tinggal pilih tahun 90-an atau tahun 2000 gitu ya. Terus emang banyak macam-macam ya, nanti saya paparkan mungkin minggu depan ya, Mas Ilham ya. Model bisnis seperti model bisnis freemium model. Premium dikasih free dulu, baru dikasih premium berbayar gitu ya. Terus model bisnis seperti Apple seperti apa? Apple itu menganut pisau silet ya, razor blade misalnya gitu ya. Jadi pisau silet itu kasih dulu produk-produk yang murah gitu ya, padahal di ujungnya ada produk mahal. Sorry, kalau Apple malah dibalik ya, produknya premium, cuman banyak embel-embelnya. Ya, earphone-nya, AirPod-nya, dan segala macam. Dan model bisnis subscription ya, dan daftar. Banyak sekali ya, ada model bisnis yang jadul juga ada. Cuma nanti itu kan rata-rata tuh dipaparkan di materi startup ya, Mas Ilham ya. Nah, coba saya share dulu ya, langsung saya share 9 langkah. Ini bukan 9 blok ya, sahabat ya. Langkah itu ya, bukan 9 blok yang ada customer segment, value proposition, sampai ke revenue streams, enggak gitu. Nanti saya utarakan lagi, nanti saya bercerita lagi kira-kira langkahnya yang saya sebutkan tuh sesuai nggak yang saya sebutkan, 9 langkah ini ya. Coba saya jabarkan ini nanti, coba saya share dulu ya, 9 langkah, nanti saya jelaskan melalui cerita itu ya, karena ini 9 langkah ini sangat holistik ya, sahabat ya. Sangat holistik, langkahnya seperti apa aja. Nah, coba deh sahabat dilihat ya, kira-kira masuk nggak gitu ya dari sisi UMKM ya. Saya pikir masuk ya. Oke, ini saya share ya di sebelah kiri. Oke. Sudah tampilkah Mas Ilham? Nanti ada model bisnis apa itu ya? Model bisnis yang tepat guna ya. Nah, oke. Coba saya coba di YouTube channel dulu. Saya biasa lihat di sini. Apa itu? Perjelas konsep nomor 1 ya, betul ya Pak? Ya, betul ya. Perjelas konsep. Oke. Begini sahabat, itu langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya coba saya utarakan satu persatu. Pertama kan klarifikasi konsep ya. Perjelas konsep lah kira-kira gitu ya. Perjelas konsep. Oke, jadi gini sahabat ya, jadi membuat modal bisnis jadi bukan hanya sekedar menuju dokumen rencana bisnis begitu ya. Jadi Mas Idam saya buat aja, nanti kan tujuannya buat rencana bisnis gitu ya. Ini setelah modal bisnis atau menentukan produk yang seperti kita bahas minggu kemarin ya, Mas Idam, membangun nilai produk, produk yang akan dipasarkan ya. Enggak, ini adalah perihal pemetaan gitu ya, dan bagaimana kita dapat menciptakan nilai berkelanjutan bagi pelanggan ya, nilai lebih ya, nilai yang ditawarkan, added value. Oke, yang pertama adalah perjelas konsep ya, perjelas konsep atau clarifying the concept. Jadi begini sahabat, nanti konsepnya nanti bisa saya kasih contoh melalui peta mind map ya, peta pikiran lah ya bahasa Indonesianya. Saya jarang sebut tuh kalau mind map itu peta pikiran ya. Jadi kita harus perjelas konsep, clarifying the concept. Jadi konsep itu adalah jembatan berpikir sahabat. Konsep itu bisa sama dengan definisi. Jadi utarakan dulu Mas Ilham, definisinya apa gitu. Bisnis model itu apa gitu ya, jangan sampai kita disodorin sama misalnya disodorin sama tempat inkubasi ini isi gitu ya, isi customer segmentnya, isi revenue streamnya, tapi kita nggak tahu konsepnya, nggak tahu definisinya. Konsep itu definisi ya, jadi definisinya apa gitu. Aliran pendapatan adalah, karena mungkin nggak tahu ya aliran pendapatan dari sisi mana, kan ada konteksnya ya Mas Ilham ya. Mau konteks kemana nih, terus struktur biaya di mana gitu, konteksnya kemana. Jadi kita harus jelas dulu pertama ya, harus perjelas konsep ya. Jadi kita harus punya istilahnya logical construction ya, dengan body of knowledge itu, body of knowledge pengetahuan ya yang lengkap gitu ya. Ya Anda harus kita ya jago-jago banget sih, kan kita bisa cari di internet ya Mas Ilham ya, di internet. Literasi digitalnya bagus gitu ya. Jadi secara ontologis, aktual, epistemologis, ilmu pengetahuan, dan sekaligus aksiologis. Aksiologis itu aksi ya. Urutannya ontologis, aktualnya apa, epistemologis, kita punya ilmu pengetahuan dan sekaligus aksiologis.
Jadi biasanya itu clarifying the concept, memperjelas konsep dulu nih satu persatu, definisinya apa gitu ya. Terus kedua criticizing ya. Setelah itu kita criticizing, kita criticize konsep yang ada, mungkin sesuai dengan pengetahuan kita, epistemologis kita, ternyata tidak sesuai misalnya gitu ya. Terus ketiga baru nih setelah di criticizing, kita constructing argumen, buat argumen, selalu bertanya why, mengapa struktur biaya demikian, mengapa mitra bisnis utama kita demikian gitu ya, satu persatu. Emang sedikit ini ya Mas Ilham, sedikit ribet ya, tapi nggak juga. Secara nggak sadar kita ngelakuin lah, mungkin di mind kita ya. Cuman masalahnya UMKM jarang sekali memplot di map di suatu kertas. Ini saya ada ini ya Mas Ilham, ada sedikit cerita nih. Jadi ada teman saya yang bisnisnya udah miliaran gitu ya. Ternyata belum ada rencana bisnis loh. Wah. Bayangin. Iya. Kenapa? Jadi tujuan rencana bisnis itu sebenarnya ya. Pertama untuk dipaparkan ke investor. Kedua, mungkin penjualan udah bagus ya, banyak penghasilan. Terus kedua, ngajuin duit ke bank. Beliau nggak pernah ngajuin duit ke bank, pakai uang sendiri gitu ya. Jadi akumulasi pendapatannya gede. Bahkan sekarang dilirik ya. Dilirik baru buat tuh rencana bisnis. Berarti pembuatan rencana bisnis itu tidak jarang terjadi. Iya, kalau misalnya memang kita punya usaha, goals-nya sudah tercapai, misalnya nih dapat untung yang lumayan gitu. Memang apa perlu buat rencana bisnis seperti itu? Gimana nih Coach? Memang gimana sih? Menarik ya. Saya sering perhatiin memang jarang. Bahkan yang bisnis model ini kan baru dipaparkan di beberapa program inkubasi, mentoring. Itu kira-kira 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Tapi kan banyak juga yang belum pakai ya. Tapi ini penting ya. Ketika mereka terdesak untuk ada investor yang melirik, nah dibuatlah dari awal tuh Mas Ilham, membangun nilai produk, diulang lagi, setelah itu buat kanvas model bisnis, setelah itu rencana bisnis, ada 3 dokumen, dan terakhir mereka harus ada company profile ya. Artinya company profile kan dirangkum dari membangun nilai produk, dari kanvas model bisnis dan rencana bisnis. Kalau nggak kita dapat dari mana tuh company profile gitu ya. Bukan alamat toh ya, isi macam-macam dong. Kenapa di situ ada produknya, terus ada benefitnya, keunggulannya, dan segala macam, harga juga mungkin bisa di company profile. Nah akhirnya mereka yang ketika dilirik atau ketika butuh duit ke bank buru-buru tuh Mas Ilham. Makanya sahabat bisa buat dari sekarang gitu ya. Jadi 3 hal di atas tadi ya, yang saya sebut tadi, clarifying the concept ya, criticizing, dan construction argument, itu adalah refleksi ya. Jadi refleksi jadi aksi gitu ya, terus jadi transformasi ya, yang berupa praksis ya, artinya praktek ya. Dan jangan lupa juga ini ya sahabat ya, ini masih nomor 1 ya, artinya kita harus pasti sahabat pendengar 5W plus H gitu ya. W-nya apa? Ada who, where, when, apalagi what, why. Terakhir how. Itu penting ya. Jadi semua mesti di konsepnya harus jelas. Kalau who misalnya, who itu saya agak sedikit filosofis ya. Who itu perihal masalah keindahan ya, estetika, indah atau tidak indah. Who, siapa yang ngomong gitu ya. Kita harus lihat nih siapa yang ngomong nih. Saya ngomong, Mas Ilham percaya apa sih kalau orang itu misalnya pelukis? Percaya dong ya, itu masalah estetika atau keindahan kan gitu ya. Terus where atau when, di mana atau kapan, itu masalah baik tidak baik ya, kebaikan ya. Kebaikan itu adalah etika, di mana dan kapan dibicarakan ya. Tergantung kan etika di Indonesia beda lagi dengan etika di Eropa gitu kan. Terus terakhir adalah what atau why. Nah ini why, what dulu mungkin benar tidak benar, ini konsepnya dilihat, ini logikanya kita main, logos kita main. H terakhir how, nah ini caranya kan, cara kita jalankan bisnis model kanvas di running ya setelah kita buat. Terus rencana bisnis ini adalah how itu adalah epistemologi ya, ngomong benar salah. Ini apa caranya how itu, ukuran benarnya seperti apa, ukuran salahnya seperti apa gitu ya. Kedua bangun value proposition ya, proposisi nilai yang kuat. Nah ini penting ya, proposisi yang kuat. Jadi develop a strong value proposition. Nanti saya jelaskan di belakang dengan presentasi. Ketiga, yang paling penting nomor 1 sahabat ya. Penting banget nomor 1. Kalau kita asal secara teknis buat dokumen ya, semua orang anak SMP bisa ya Mas Ilham. Dokumen ya, kita kan bukan SMP SMA, bukan orang kuliahan, udah berbisnis kan, jadi harus clarify ini konsepnya harus jelas gitu ya.
Jangan sama seperti anak SMP yang hanya isi dokumen gitu ya, setelah itu selesai ya. Ketiga, identifikasi audiens secara spesifik. Nah, ini penting ya, masalah customer segment. Jadi identify your specific audience, nanti saya jelaskan. Keempat, tentukan mitra bisnis utama gitu ya. Jadi kita harus determine key business partners, harus bagus lah ya. Jangan sampai di awal kita salah menentukan mitra bisnis utama, nanti ujung-ujungnya susah kita kan. Udah ada kontrak gitu misalnya kan, tiba-tiba bermasalah mitra bisnis kita. Akhirnya repot sendiri kita, kontraknya setahun pula misalnya kan, repot kan. Jadi harus benar-benar kita bangun silaturahim yang baik ya, tentunya orang-orang terdekat dengan kita. Penting sekali ya sahabatnya. Ada kriteria nggak, misalnya mitra bisnis itu yang harus bagaimana? Misalnya memang yang harus setiap kali melakukan misalnya nih transaksi teratur kayak gitu-gitu, atau punya transaksi besar kayak gitu-gitu, atau yang kecil-kecil kita singkirkan dulu, gimana? Ya, itu kan sahabat masalah teknis ya, yang masalah orangnya gitu ya, penting masalah orangnya, karena kita kan mau sinergitas yang berkelanjutan. Masalah orang kita bisa lihat dari sisi psikologi kan, susah juga kan. Mungkin kita bisa tes cara mereka gesturnya bagaimana, gitu ya. Karena agak susah ya sahabat ya. Saya sering kecelek loh Mas Ilham, masalah mitra bisnis ini. Iya. Agak ribet ya. Nanti mungkin ada materi khusus bagaimana cara memilih mitra bisnis yang baik gitu ya. Dari sisi UMKM ya, saya nggak bahas bisnis terlalu besar, saya bahas dari yang mikro ya. Bukan besar. Kalau besar mungkin yang ada ya program yang lain mungkin. Saya fokus. Nah, kelima, tetapkan proses bisnis, establish business process. Ini penting, proses bisnis dari pembelian bagaimana. Kita harus jelas konsepnya pembelian, bahan baku dari mana. Setelah itu beranjak ke produksi ya. Itu proses ya sahabat ya. Dari produksi kemana lagi, mungkin membuat kemasan segala macam sebelum kita delivery ke pelanggan. Nah, dari sisi delivery bagaimana mitra bisnis kita di sana. Misalnya ada Gojek, terus ada apa lagi dari paket ya, provider paket dan segala macam, kita punya rekanan gitu kan. Jadi ada jelas prosesnya ya, diputar lagi gitu kan. Nah, keenam nih, jarang sekali nih dilakukan, catat sumber daya bisnis utama ya, record key business resources. Kadang kita nggak catat kan ya, misalnya meja kursi itu kan bisnis ini ya, sumber daya bisnis utama ya. Yang utama ya, produksi apa aja ini pakai, misalnya meja kursi gitu ya, terus apa lagi, misalnya alat untuk pengepakan gitu ya, dan segala macam harus dicatat. Investasi nanti ujung-ujungnya ke rencana bisnis ya, investasi di awal berapa, terus nilai bukunya kapan habis gitu ya. Nanti kan susut kan nilai kan, harus kita catat ya, jangan sampai kelewatan tiba-tiba udah nilai buku udah 0 gitu ya, akhirnya rusak kan. Jadi harus dicatat benar. 7, nah ini 7 nanti agak sedikit berbeda ya sahabat. Ini saya sering jelaskan nih Mas Ilham. Buat strategi demand generation, ini menarik nih, penciptaan minat, create a demand generation strategy. Ini perihal digital ya sahabat, pure digital, biasa digital ya. Karena istilah ini dilontarkan oleh para digital marketer dunia sana kan. Ini seperti kita pernah jelaskan sales funneling yang kemarin ya, ada 5A dari Pak Herman Prajaya. Jadi ini sebenarnya adalah inbound marketing ya, Mas Ilham ya. Inbound marketing perihal digital, inbound bagian orang dekat kan. Beda dengan outbound. Outbound itu traditional marketing. Kita ke toko, mungkin ada salesnya, nawarin pinggir jalan, nawarin di mall, itu outbound, keluar. Kalau inbound biar orang datang ke kita, karena kita punya teknik-teknik digital marketing yang joss gitu ya. Nanti saya jelaskan nanti agak panjang ya. Ini panjang sekali, makanya saya sebutkan tadi itu secara holistik ya. Nah, 8, lakukan penghematan biaya, jadi hacking the cost gitu ya, hacking the cost, cracking the cost down dari sisi nanti struktur biaya dari 9 blok bisnis model kanvas. Kita harus melakukan penghematan, jangan sampai nanti over budget. Nah, 9 terakhir penting ini, penting banget ya, berikan ruang untuk inovasi dan kreativitas, leave room for innovation and creativity, artinya gitu, kita kasih spare dong ya. Tujuannya apa? Nanti saya kasih contoh bagaimana sebelum COVID-19 pandemic, kanvas modal bisnis seperti ini, akhirnya setelah COVID-19 pandemic berubah atau bertambah, tinggal tambah aja kan dari sisi value proposition ditambah gara-gara ada COVID-19 atau insiden lainnya gitu ya. Coach, dari 9 ini memang kalau kita
ingin membangun model bisnis yang tepat guna, mungkin bisa difilter nggak kira-kira nih, misalnya nih ya, dari nomor 1 sampai 9 mungkin nomor 2 atau 4 ini kayaknya kalau memang ini tidak terlalu ini bisa dieliminasi deh, kayak gitu. Atau enggak, intinya nomor 1 sampai 9 itu saling berkesinambungan, saling bersinergi, nggak bisa ini dipisah-pisah. Memang kalau untuk membuat model bisnis yang tepat guna, ini harus 9 dan harus berurutan. Apa begitu atau bagaimana? Jadi gini sahabat, ini prioritas pasti pertama gitu ya. Mungkin ya Mas Ilham bilang, Mas Ilham mungkin dari sisi effort, dari sisi waktu nggak ada ya. Nomor 7 bisa dihilangin misalnya. Dari sisi di skip ya, nomor 7 ya. Ya, di skip. Mungkin nomor 8 mungkin penghematan karena mungkin uangnya banyak gitu ya. Nggak perlu hemat-hemat banget kan misalnya gitu ya. 9 beri ruang inovasi boleh. Tapi dari sisi 1 sampai ini berurut ya sahabat ya. Prioritas ya. Pertama pas ini kita harus jangan diloncat ini ya. Secara nggak sadar kita ngelakuin kan perjelas konsep. Pasti ngelakuin deh. Misalnya gini Mas Idam ini value proposition. Coba saya cari di internet deh. Value proposition itu kan Mas Idam cari definisi kan. Contoh itu pastilah itu orang secara nggak sadar ngelakuin gitu ya di mind mereka. Cuman masalahnya nggak dicatat gitu ya. Nomor 2 prioritas kedua ya, saya sebut prioritas lah ya, karena Mas Ilham tadi kan pertanyaannya demikian. Bangun value proposition ini penting, nggak bisa kita langsung loncat identifikasi audience. Gimana? Kita nggak punya produk kok bisa identifikasi dulu gitu, nggak bisa dong. Gitu. Produknya apa dulu? Misalnya kopi, baru kita tahu kopi ternyata sasarannya hanya di segmen Gen Y misalnya buat apa lagi hand sanitizer mungkin semua kalangan ya, tapi kalangan terbatas juga misalnya dari sisi umur, dari sisi geografis ya, demografis, dari sisi profiling customernya gitu kan, kita lihat profiling kan kira-kira dia suka apa, misalnya jenis hand sanitizer suka yang ada essential oil gitu ya. Yang suka itu mungkin cewek gitu kan, mungkin wangi-wangi bunga mawar gitu. Mungkin saya enggak suka kan itu kan identifikasi audiens secara spesifik ya. Terus keempat baru urutannya ya, habis itu kita pikirin mitra bisnis nih, penting dong, kita nggak bisa kerja sendiri ya. Contohnya Mas Ilham beli bahan baku di mana, itu kan mitra bisnis. Walaupun hanya beli sekali ya, nanti kalau beli 2 kali bagaimana, kan nggak mungkin. Jadi menarik nih sahabatnya misalnya di pasar gitu. Jadi mitra bisnis kadang-kadang itu ditunjuk oleh misalnya kita tanya ke teman nih, teman ini mereferensikan ya, oh ini bagus nih toko sebelah gitu ya, pada pengalaman Mas Ilham. Misalnya Mas Ilham pergi ke pasar gitu ya, pasar biasanya beli kangkung ya, tiba-tiba Mas Ilham hari ini butuh brokoli yang Eropa lah misalnya gitu ya, brokoli yang organik. Mas Ilham tanya dong, Mas di mana sih jual brokoli organik? Oh di sana tuh di pojokan. Nah, artinya ada referensi kan, penting ya. Referensi dari beliau itu pastinya berharga buat kita karena nunjuk langsung itu. Padahal penjual banyak, penjual 1, brokoli 1, 2, 3, mereka nunjuk cuma penjual 1 gitu kan. Artinya penting ya. Jadi penting banget Mas Ilham bangun bisnis mitra bisnis utama itu utama ya. Kalau brokoli mungkin additional gitu ya. Penting, jadi kita harus silaturahim ke mereka baik-baik, kalau bisa nanti kita kasih free tester dan segala macam, dan urutan lagi proses bisnis, terus apa lagi catat, terus apa lagi yang jarang dilakukan ya, mungkin ya yang dari sisi digital mungkin agak jarang-jarang ya, mungkin ya karena agak nggak sulit sih, cuman ilmunya kebanyakan baru ya, algoritma sedang berubah ya. 8 mungkin orang jarang ya, saya yakin pasti sering kelewatan kan, tiba-tiba misalnya gitu, kita seleksi barang untuk Tokopedia nih, beli barang misalnya botol hand sanitizer yang 100 ml. Tiba-tiba kita nggak ngecek nih karena waktu terbatas, ternyata kita udah beli, ada harga lebih murah lagi. Nah, artinya apa? Kita nggak lakukan pengecekan secara holistik. Nah, itu jarang dilakukan. Saya juga sering ngecek juga, ada yang murah tuh. Tiba-tiba besoknya ada penawaran, ada diskon. Artinya gini, kita harus benar-benar punya waktu lah ya untuk melihat barang-barang yang mana diskon, yang mana delivery-nya free, mungkin ada cashback, apalagi ada kupon-kupon dari biasanya di Tokopedia ada kupon ya, atau di GoPay juga ya. Kita harus cermat banget deh pokoknya, di GoPay ada kupon yang ada diskon, di Tokopedia juga ada. Kita harus cermat banget ya, apakah kita menggunakan GoSend, apakah kita gunakan JNE, berapa pricingnya gitu ya, kan jarang gitu. Saya juga jarang, kadang-kadang kesel ya Mas Ilham karena masalah waktu ya. Nah 9 juga kadang-kadang lebih jarang lagi Mas Ilham nih.
beri ruang untuk inovasi. Saya pikir jarang banget inovasi dan kreativitas. Kalau orang semua berinovasi, saya pikir semua produk laku kan. Kenyataan enggak kan. Sekarang yang pemenangnya siapa? Gojek dengan super app-nya. Karena sering berinovasi. Siapa lagi? Grab, siapa lagi? Traveloka. Kalau semua orang tahu inovasi yang baik atau sering melakukan kreativitas, saya pikir semua orang bakal jadi bisnis seperti Gojek. Kenyataan enggak kan? Gitu ya. Oke. Jadi agak ribet ya nomor 9. Jadi dari nomor 1 sampai 9 ya, itu mungkin 1 sampai 7 itu bisa dikatakan yang harus kita lakukan ya. Bagaimana untuk membangun model bisnis yang tepat guna. Ya. Oh, 1 sampai 6. 7 kan masalah strategi demand generation cenderung digital ya. Saya pikir digital mereka ini demand generation bukan hanya postingan aja di Instagram. Kebanyakan sekarang kan posting hanya Instagram, posting tinggal. Ini bukan posting tinggal, posting lihat di track terus lihat matriksnya, kalau bagus diposting lagi seperti itu. Kalau nggak bagus, posting yang baru. Nyatanya enggak kan, gitu kan. Ini agak susah. 7, 8, 9 emang agak ribet ya. Dan ini penting tapi ya, apalagi COVID-19 pandemi, kita lihat ada berita baru ya, Mas Ilham ya. Di Afrika sana ada varian baru ya, kita harus hati-hati nih. Oh iya. Afrika Selatan udah Eropa, ditemukan varian baru ya. Di Eropa kan banyak lockdown kan. Vaksinnya nggak mempan ya katanya. Nah, kita nggak tahu Indonesia ya mempan enggak ya. Tapi saya pikir ya bakal masuk ya, karena ini kan virus kan bisa dilihat, susah kan. Lalar kita bisa pukul ya, virus gimana gitu. Oke, baik. Jadi untuk nomor 7 sampai 9 itu bisa ya lebih sempurna lagi lah bila kita ingin membangun model bisnis gitu ya. Tetapi yang nomor 1 sampai 6 ini yang paling utama ya. Harus. Jadi coach, sebenarnya untuk bisnis model dengan bisnis plan ini berbeda ya kan? Iya, betul, beda habis ya. Bisnis model itu hanya 1 lembar ya, saya ulang lagi sahabat, 1 lembar, 1 HPS. Nanti saya ini ya, setelah jeda iklan nanti saya ada presentation panjang ya. Terus rencana bisnis kan panjang tuh, ada executive summary, terus ada financial plan, marketing plan, dan biasanya jarang dibuat tuh, bahkan untuk bisnis UMKM yang udah miliaran jarang. Saya ada beberapa ketemu tuh Mas Ilham dan nggak ada. Mereka hanya nyatet biasa aja, yang penting penjualannya bagus, diulang lagi, tapi setelah itu ditanya rencana bisnis oleh investor, nggak ada Pak, nggak ada Bu, akhirnya dibuat. Nah masalah ya, tapi sebisa mungkin sahabat, kita ada program ini ya Mas Ilham ya, coba dia di rerun ya, udah panjang ya Mas Ilham ya. Kita ada modal bisnis 2 kali, rencana bisnis 2 kali, membangun nilai produk sekali, udah 5 tuh. Ini 6 sama ini ya. 7 nanti saya bahas lagi modal bisnis ya, untuk yang trik-triknya nanti kita langsung mungkin financial plan ya, marketing plan, udah banyak nih, mungkin nanti sekitar 10-an Mas Ilham. Sahabat, para pelaku UMKM ini silakan recordingnya dilihat ya, ada 2 YouTube channel. Oke. Baik, Coach Idon, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Untuk sahabat tetap bersama kami. Dan sekali lagi yang kita bahas ini adalah tentang 9 langkah membangun model bisnis yang tepat guna. Ada pertanyaan mungkin silakan nanti bisa Anda ajukan. Kita jeda sejenak 5 menit ya, minta waktunya 5 menit. Setelah beberapa spot berikut ini kami segera kembali. Sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat dapat berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok empo, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021. Dan yang berhasil menerima penghargaan tersebut yaitu Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat ya untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari. Sementara untuk desa-desa yang lain ini siap-siap ya, supaya tahun depan ini bisa mengikuti ajang serupa yaitu Desa Berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, khusus warga Jatim, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 KPTS sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, dan bebas BPN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai Rp30 juta berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat. Dan kita masih di program Talkshow Digital Business Series ya, bersama dengan Coach Idam. Baik, Coach Idam. Ya, Oke, silakan, ini mungkin ada yang mau dipaparkan lagi. Ya, coba ya saya perjelas konsep dulu. Ini sudah sambil ya di perjelas konsep perihal kanvas model bisnis. Ya, saya utarakan sih perihal kanvas model bisnis ya. 9 langkah tadi, 9 langkah membangun model bisnis. Ini sudah tampil belum ya? Oke. Oh, belum ya. 9 langkah model bisnis ya, sahabat. Oke. Ini pastinya sudah kita utarakan ya. Kalau ini yang bisnis plan ya? Ya. Model kanvas kemarin itu kan? Kanvas ya, satu halaman ya. Yeah. Ini hanya one page dokumen, penting banget ini ya. Kalau sahabat mungkin buat Mas Idam rencana bisnis panjang kita berlembar-lembar 40 halaman sampai 100. Saya buat ini dulu deh, tak masalah gitu ya, kanvas. Karena dari sini kita bisa satu persatu kita bisa lihat dong ya, ada 9 blok gitu ya. Ada 9 blok, ada ini saya cerita lagi gitu ya supaya sahabat bisa perjelas konsep dari satu persatu 9 blok yang ditampilkan itu. Pastinya sahabat, coba saya jelaskan lagi, pertarungan saat ini adalah gini ya, bukan pada pertarungan antar produk atau jasa ya, tapi pertarungan antar model bisnis gitu ya, bagaimana kita modeling our business ya. Jadi tidak hanya kita deliver produk ke konsumen, ke pelanggan tetap kita, tapi ini masalah model bisnis ya. Bagaimana kita lihat sekarang kan ada pertanyaan minggu kemarin ya sahabat ya, pertanyaan mana yang dipentingkan dari sisi kemasan atau isinya, itu kan ada ya minggu kemarin ya, gitu ya. Kemasan itu cenderung kita lihat dari sisi modal bisnis gitu ya. Kira-kira sekarang yang pas apa gitu ya, pas dari sisi need and want pelanggan seperti apa ya, anxiety desire-nya dari sisi mana gitu ya. Jadi sekarang pertarungan modal bisnis, bagaimana kita memodelkan bisnis kita ya. Saya pernah kasih contoh ya Mas Ilham ya, bisnis Red Doors itu kan, itu model yang cukup yang bagus banget ya. Jadi mereka punya kualitas yang sama di setiap penginapan gitu ya. Dan ujung-ujungnya juga dari sisi yang punya rumah gitu ya bisa ambil manfaat juga dari modal bisnis Red Doors gitu ya. Jadi kita bisa sekelas dari hotel-hotel bintang, mungkin bintang 3 ya mungkin ya. Kalau 4 terlalu tinggi ya, 4, 5 tinggi banget ya. 3 lah ya, bintang 3 lumayan kan, dibanding rumah kita kosong gitu ya, kita manfaatkan. Jadi terus contohnya lain pernah saya utarakan juga, taksi ya, taksi pangkalan versus taksi pesanan gitu ya. Kalau Gokar gitu ya, atau Grabcar itu kan demandnya banyak pelanggan, disitulah taksi online mangkal kan. Mereka tahu gitu kan, si Gojek, si Gokar tahu, oh ternyata ada yang pesan dari kelurahan mana, kecamatan mana gitu, titik mana kan main titikan ya. Pak, pas titik nggak gitu ya, kita mesen sesuai dengan titik nggak gitu ya. Gitu ya, selalu jawabannya gitu kan.
Nah, supply itu dikerahkan ya, mereka dikerahkan di sana karena titiknya itu ada pelanggan yang mesan di sana gitu ya. Terus taksi online tidak perlu mentera argo, tidak pakai plat kuning, tidak pakai kir. Ini kan murah banget kan, ditekan biayanya. Dan bagaimana kita lihat kasus misalnya Garuda, itu ada yang bicara ya, model bisnis sudah salah Garuda katanya. Bayangin, ada yang bilang loh, model bisnis Garuda udah salah gitu. Kenapa demikian? Kata beliau ini, saya nggak tahu lupa di mana. Karena Garuda itu sekarang kan mau ini ya, mau tutup ya, nggak salah ya Garuda ya. Gitu ya. Karena Garuda nggak kerjasama di luar negeri sana dengan airline lain gitu. Misalnya mau ke mana? Ke Jepang, kerjasamalah dengan ini apa namanya ANA, Air Nippon Airways ya, ANA siap naik tuh ANA. Terus misalnya kemana? Ke Arab Saudi, Qatar Airways gitu ya, kerjasama. Jangan sampai kita flight langsung gitu kan. Akhirnya apa? Biaya besar kan, biaya besar. Kita harus nyiapin pesawat yang berbadan besar gitu kan. Ya sebisa mungkin Garuda ke Thailand dulu kan, Thailand lepas balik lagi Indonesia, dari Thailand pakai airline lain gitu kan, tapi kan menghemat biaya kan gitu, dibanding kita beli pesawat jumbo gitu kan, Airbus yang gede-gede, akhirnya kita harus ada biaya maintenance. Ini kata ini ada bicara ya, bisnisnya udah salah di awal gitu kan, jadi harus dirubah gitu ya. Tapi Citylink sekarang kan ini kan salah satu anak perusahaan Garuda, masalah justru bagus gitu kan. Jadi kita ngelihat demand sekarang gitu. Demand sekarang seperti apa, orang mau pergi pesawat yang bagus banget, temen mau yang murah gitu kan. Makanya keluar Citylink gitu kan. Nah itu dari sisi, terus kopi janji jiwa, kopi tuku, kopi kenangan, dan lain-lain gitu ya. Dari mereka dari sisi localization bagus banget ya. Transmart juga dengan one stop solution ya. Jadi bagaimana pengalaman berbelanja di online harus nyari sama dengan lokasi fisik gitu ya. Jadi di tempat di lokasi fisik ada Instagramable gitu ya. Jadi ada tempat yang Instagramable biar bisa difoto, biar mereka bisa lakukan advokasi gitu ya. Bisa mention ke kita gitu. Dan dari sana kita lihat di sisi paling kanan ya, customer segment. Kita kan di awal value proposition di tengah itu kan, di tengah. Terus kita lihat nomor 2, kita lihat segmen dong, customer segment sesuai dengan urutan tadi ya, 9 langkah kan. Kita yang pertama clarify konsep gitu ya, terus ada value proposition kita bangun, terus ketiga lihat customer segment ya, terus ada customer segment dan 9 blok lainnya pastinya ada value proposition tadi, ada channels, ada customer relationship, hubungan pelanggan, ada key partners, mitra bisnis utama, ada key activities, aktivitas utama, ada key resources yang perlu dicatat gitu ya. Terus ada cost structure, seluruh biaya, dan terakhir revenue streams. Ini adalah konsep dari sharing ekonomi ya, saling berhubungan sahabat ya. Terus kita pelajari segmen hubungan pelanggan tadi ya, adakah segmen yang belum menikmati produk kita gitu kan, kita harus sasar kan. Tadi kan, jadi langkah tadi kan. Setelah kita sasar, kita identifikasi, udah tepat gitu ya, udah segmented. Nah kita lihat sudah kita layani ya, dari sana value propositionnya bagaimana ya, dari sisi apa, customer segmen, hubungan pelanggan, kita harus jelas di awal kan ya. Jadi value proposition ada nilai yang ditawarkan ke konsumen, apakah kenyamanan misalnya gitu ya, dari Gojek misalnya, apakah akses langsung, apakah delivery-nya gratis, apakah harga lebih murah, atau kemasannya banyak, atau ada varian banyak. Itu adalah sisi dari value proposition ya sahabatnya. Nilai yang ditawarkan ya, kita harus punya ya, jangan punya produk satu aja gitu ya, satu varian, harus buat banyak varian. Terus dari harga juga, dan yang penting customer service ya sahabat, itu value proposition juga ya. Nanti juga masuk ke hubungan pelanggan ya. Jadi tadi ya udah jelas value propositionnya, terus ada segmen pasarnya, terus nah setelah itu apa? Kita pikirin channels ya. Channels itu media saluran. Kita pikirin channelsnya kita sampaikan pakai apa nih ya. Pakai online kah? Pakai digital tadi? Apakah offline aja? Atau dua-duanya hibrid gitu ya? Atau pakai teknik omni channel marketing? Kita hajar semua ya. Begini sahabat ya, kita hajar semua. Kita ada tool ya. Jadi sekarang ya Mas Ilham ya, di tahun 2022 itu gini ya, dari sisi digital itu yang bakal tren itu omnichannel marketing ya, omnichannel. Kedua voice search, sekarang pakai voice nih ya, cuma di Amerika sana tren, pun di sini nggak tahu. Voice search seperti Google Search, Google Voice gitu ya, terus apalagi iPhone juga ada gitu ya, jadi orang pakai suara sekarang gitu ya. Jadi penting kita kadang-kadang kita juga
apa ya, lupa apa ya yang kemarin itu. Nah, akhirnya pakai voice search itu ya. Betul. Nah, Yang- kita harus buat juga dari sisi kita sebagai produser, buat juga Mas Ilham, buat podcast. Biar nanti dapat podcast kita gitu kan. Jangan texting, jangan narasi. Podcast yang audio banyak gitu ya, seperti pakai Spotify ya, atau yang langsung video pakai YouTube ya. Podcast apalagi Spotify, banyak sekali ya podcast yang audio tok gitu ya. Terus dari sana channel sudah dibangun ya, oh iya tadi trennya lupa sih, omni channel marketing. Terus automation ya sahabat ya. Kenapa automation? Karena ada omni channel. Kita kan nggak mungkin ya posting dalam sehari Instagram iya, Facebook iya, apalagi masih dalam TikTok iya, terus apalagi YouTube iya. Itu kan habis waktu, mungkin 3 jam ada kali sehari ya. Makanya kita gunakan automation yang gratis, ada sekali posting jebret ke semua gitu ya. Nah, saya kan pernah utarakan ya, saya pakai WordPress, CMS, saya sekali posting, semua dapat tuh. Bisa Google My Business masuk, terus bisa Facebook fanpage, bisa LinkedIn, LinkedIn, Twitter bisa juga. Makanya sahabat ya, pikirkan sekarang automation ya, bagaimana pakai, nah masalah ya, enggak kena ban ya, karena automationnya boleh dibilang legitimate, jangan pakai automation yang kira-kira menghack mereka gitu ya, menghack misalnya kita kecurangan misalnya sekali jebret 200 ya, jangan juga gitu ya. Pakai yang normal-normal aja lah, cuman kita menyasar semua channel, kita menyasar semua media digital ya, gitu ya sahabat ya. Nah dari sana ya, dari channel tadi pakai uang digital juga ya, apakah kita pakai uang digital atau ada membershipnya juga, nanti kita bisa lihat dari sisi aliran pendapatan. Oke, baik. Ini Coach gimana? Ya. Waktu kurang 8 menit, kita buka pertanyaan-pertanyaan karena sudah ada masuk 4 yang masuk siap. Ini. Iya, boleh ya, langsung ya. Dua-dua dulu. Yang pertama dari Pak Roni ada di Buduran. Coach, sebenarnya apa sih manfaat dari bisnis model ini khususnya untuk UMKM gitu? Manfaatnya yang real gitu ya. Kemudian dari Rere yang ada di Kerembung, bagaimana untuk menentukan biaya awal tahun dalam menentukan model bisnis, misalnya kita mau membuat franchise gitu. Biaya ya? Iya, menentukan biaya awal. Dan kira-kira berapa besar? Oke. Dua-dua atau langsung 4 ini, Coach? Langsung 4 aja. Langsung 4 ya. Nah, ini sebentar dari Rani nih ya yang ada di Krian. Coach, tolong dong dijelaskan apa itu dropship beserta contoh dan keuntungannya. Kemudian yang terakhir ini Twitter Jatayu 99. Untuk membangun bisnis model yang tepat, salah satunya tadi adalah yang berkaitan dengan customer atau mitra bisnis. Nah, apakah betul kalau misalnya kita harus mengelompokkan customer itu jadi maksudnya itu dikelompok-kelompokkan begitu loh, Coach. Nah, pertanyaannya, jika kita memang melakukan pengelompokan customer, sebenarnya berapa besar dampak bagi usaha kita dan apakah itu memang baik gitu? Oke, langsung 4 pertanyaan ya. Tadi ada Mas Roni, manfaat bisnis model. Pastinya kita sering utarakan ya, Mas Ilham ya. Manfaat pasti yang kita lihat secara langsung gitu ya. Ada dokumentasi, manfaatnya tercatat ya pastinya. Tercatat, dan ini bisa menjadi peta bisnis kita ya, walaupun kita bicara nanti ke rencana peta bisnis, artinya kita punya rencana ke depan seperti apa gitu ya. Mungkin tahun ke depan dari sisi taktik mungkin jarak pendek ya. Kalau dari sisi strategi mungkin panjang, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kita kan bisa lihat tuh dalam satu dokumen ya, 1 lembar ya. Terus dari sana manfaatnya juga kita bisa langsung buat rencana bisnis. Nggak bisa ya sahabat ya, dari nilai produk langsung rencana bisnis, kan bingung sendiri. Tengahnya ada itu, tengahnya apa? Kanvas model bisnis. Karena cukup lengkap ya sahabat ya, dari sisi value proposition sampai ke saya sendiri manfaatnya banyak ya Mas Ilham ya, pakai bisnis model. Karena cukup lengkap, walaupun hanya sederhana ya, hanya beberapa baris gitu ya. Itulah salah satu manfaat ya Mas Roni. Terus kedua Mbak Rere, bagaimana menentukan biaya awal ya, kira-kira berapa besar gitu ya. Biaya awal pastinya pertama ya tadi kita coba deh perjelas konsep dulu gitu ya. Misalnya mau apa nih?
Mbak Rere mau buat kopi, coba cek dulu gitu ya. Kopi apa dulu? Arabica kah, Torabika kah? Terus kopinya mau diapain? Buat kopi kadang-kadang gini Coach Idam, kadang-kadang gini, orang-orang itu untuk memulai bisnis itu agak ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka itu membayangkan bahwa untuk membuka bisnis itu butuh biaya yang gede, ya kayak gitu kan. Nah, tetapi ada yang punya mindset atau penilaian bahwa nggak perlu begitu, kecil aja dulu dikembangkan, baru mungkin kita bisa pinjem bank atau cari investor atau apa, nah kayak gitu-gitu. Nah, ini mungkin yang nggak mau ribet, misalnya nih ya, nggak mau ribet investor lah, bank dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah memang butuh yang gede itu memang betul atau bagaimana gitu? Atau kalau enggak, misalnya nih berapa persen sih sebenarnya dari kebutuhan kalau kita mau membuka bisnis? Oh cukup deh 25% ya, karena nanti akan berkembang sendiri kok, atau begini-begini, nah kayak gitu-gitu. Gimana nih? Nah, gini ya, Mbak Rere ngomong angka nih, kira-kira berapa besar? Oke, saya utarain deh, ada contoh nih. Di kanan saya ada minuman 1 liter nih ya, kelihatan ya? Iya, apa itu Coach? Kopi 1 liter. Oh kopi. Iya, saya modalnya cuma 500.000 untuk 10 botol 1 liter, bayangin, murah kan? Kan ngomongin angka kan, saya kasih angkanya. Terbayang nggak Mbak Rere kan? Saya modal 500.000 dari cetak label, beli botol 1 liter, terus beli bahan kopinya gitu ya, cuma 500.000 loh, bayangin. Kalau masak air sendiri, pakai panci sendiri kan. Nah itu ngomong biaya ya, tapi kan biaya itu relatif ya Mbak Rere maksudnya. Nah, pertama gini, bisa biaya sendiri, saya nggak nganjurin langsung mengembang ya, jangan sampai ya, karena kan nanti permasalahan tiba-tiba kita punya bisnis jeder, ada insiden bagaimana balikinnya gitu. Tiba-tiba ya jeder, ada PPKM yang lebih ketat lagi bagaimana, kita nggak laku, balikin dong banknya kan repot kan. Makanya pakai uang sendiri, atau saya sering nih ada 2 bisnis saya yang nggak pakai uang saya sendiri Mas Ilham. Nah itu agak ribet ya. Tapi pakai skill. Kita punya skill yang dalam dong. Pengalaman panjang, orang percaya trust sama kita. Akhirnya saya nggak perlu keluarin duit, cuma saya punya bisnis gitu. Nah itu yang agak ribet. Jadi bangun silaturahim bagus ya, the power silaturahim bagus. Tapi untuk Mbak Rere, misalnya Mbak Rere sebagai pemula, ya coba deh bisnis yang seperti 500.000-an tadi ya. Hand sanitizer berapa? Mungkin 1 juta kurang bisa. Coba deh ya. Masker pun nggak terlalu. Masker. Iya kan, masker ya. Masker misal gini, kita punya bahan penjahitnya ya, misal kita nggak bisa jahitlah ke tukang penjahit. Kita coba silaturahim, akhirnya kita punya bahan, kita punya ide, kita punya merek, biar mereka yang menjahit gitu kan. Ya kita atau bagi hasil, itu cara-cara bisnis yang kira-kira yang kita nggak sendirian gitu. Dan ketiga pertanyaannya, dropship ya, dropship contoh. Ini salah satu model ya. Ada orang dropship gitu ya. Ada yang pakai subscription ya, pendaftaran, ada yang freemium, free dulu, habis itu berbayar ya, seperti Canva tuh freemium gitu. Canva kan free selamanya ya, tapi ada yang berbayarnya, premium gitu ya. Ketika kita bayar itu kalau nggak salah ada per bulan, ada yang per tahun, ada yang seumur hidup ya. Gitu. Ada apa namanya? Ada kategori. Nah, contoh dropship apa? Dropship ini begini contohnya, beda dengan reseller ya. Kalau dropship itu kita gabung dengan yang punya dropship, yang punya barang, nanti yang kirim barang mereka, gitu ya. Kita tinggal tenang aja. Tugas kita hanya marketing tok gitu ya. Nanti ada yang pesan, tentu melalui CSV kita gitu ya. Nanti tinggal Pak, ini ada yang pesan nih, mereka yang nganterin, mereka yang sisi delivery. Nah kalau reseller kita yang stok kita yang minta stok, misalnya apa? Saya mesen 100 karena ada reseller di kota Aceh yang butuh 50 stok di saya gitu. Kita yang delivery gitu ya. Kita yang CSC juga. Jadi beda ya, dropship, mereka yang delivery, ini masalah delivery aja ya. Saya ada ya bisnis dropship MLM ya. Jadi gini, MLM kayak naruh barang gitu aja ya Coach ya. Iya. Karena gini, dropship biasanya perusahaan besar ya, karena barangnya mungkin mahal-mahal gitu ya, dan kita nggak bisa tackle di rumah kita, mungkin barang-barang premium ya, barang-barang besar-besar biasanya dropship ya, dan dari sisi kita nggak bisa nampung lah ya, takut barangnya pecah, rusak, makanya mereka buat model bisnis dropship karena mereka khawatir dari sisi rekan bisnis mereka nggak bisa tackle itu barang gitu, maka mereka buat konsep model bisnis dropship gitu ya, dan mereka pasti punya warehouse yang bagus, punya packaging yang bagus, makanya disebut dropship gitu ya.
Dan keempat, bisnis model apa ya? Ini milih customer ya, milih pelanggan ya. Apakah harus dikategoriin gitu ya, dan berapa besar dampaknya? Iya, harus kategori ya. Tadi yang siapa ya nomor 4 tadi ya? Harus kategori, harus jelas kategori apa. Kita kan udah ini ya Mas Ilham, minggu kemarin ya membangun nilai produk ya. Cuman saya nggak jelasin dari sisi kita buat list gitu ya, seleksi list, setelah itu tes kan. Nah di tengahnya itu seleksi list, itu dari sisi seleksi, kita seleksi dong ya, kita seleksi setelah kita lihat segmen, misalnya segmen kita udah cek satu persatu kan test the water nih, Mas Ilham test the water, produknya testernya kasih ke yang umurnya Gen X gitu ya, Gen X 40 tahun ke atas, terus ada juga Mas Ilham kasih ke Gen Y yang 40 ke bawah, terus kasih juga Gen Z gitu ya, Gen Z Centennials yang umurnya 20 ke bawah gitu ya, boleh dibilang anak-anak gitu ya, anak-anak Gen E ya, Gen Alpha mungkin ya, Gen Z antara 18 sampai 25 mungkin ya, kira-kira begitu. Nah setelah diseleksi di kategori, kita buat campaign gitu, ketika campaign yang ini nggak berminat, misalnya yang tua-tua dan berminat, kita buang langsung ya, jangan dipertahankan gitu ya. Dapat ya, itu dampaknya gitu ya. Dari sisi gitu, kalau kita diemin aja, ternyata kita bermasalah. Mungkin biaya kita keluarin banyak nih, ada suku biaya yang gede gara-gara kita nggak buang kategori A, kan kategori A, B, C, pemenangnya kategori B, ya AC dibuang segera gitu ya, jangan ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi dampaknya besar sekali loh. Saya pernah pengalaman gitu ya, karena saya diemin setahun 2 tahun ya, ini kenapa ya? Oh ternyata belum saya buang, masih yang 2-3-nya saya iklan terus gitu, yang promosi terus, ternyata nggak ada tuh engagementnya, nggak ada, karena saya nggak clarify the konsep juga ya di awal gitu ya, nggak berpikir secara logos ya, nggak ada namanya ya itu tadi ya, kita nggak clarify the konsep, kita nggak kritisi, terus buat argumen gitu ya, ternyata ya kategorinya nggak saya lepas gitu, nggak saya buang, seharusnya saya buang kan, hanya kategori tok gitu. Sebisa mungkin sahabat ya, buat segmentasi jangan menyasar semua gitu ya. Kita anut namanya localization boleh, local basis, tapi juga dari sisi profiling konsumen penting juga ya, dari sisi need and want-nya, dan dari sisi umur, demografi ya, terus dari sisi geografi, mau kota mana, jangan kota semua kota ya, misal hanya Sidoarjo, dari sisi geographical gitu ya, demografinya umur kan, demografi umur berapa nih, udah geografi dipersempit, tambah umur disempit lagi kan, saya hanya di Sidoarjo yang umurnya antara 25 sampai 35, makin dipersempit kan. Setelah itu dari sisi minat juga dipersempit lagi, umur 25-35 yang minatnya hanya hand sanitizer yang ada essential oil, misalnya lavender gitu kan. Semakin dipersempit, akhirnya targeted kan. Kalau targeted artinya customer kan mungkin jadi customer retention kan, bisa berulang ya, karena kita fokus di sana ya. Nanti kalau kita sudah besar, boleh kita lebarin lagi kategorinya gitu ya, sahabat, lebarin lagi, kotanya ditambah gitu kan. Baik. Jawa Timur toh, se-Jawa sampai se-Indonesia gitu ya, sahabat. Oke, baik. Waduh, sayang sekali nih Coach ya, kita nggak berasa ya, karena masih ada nih, masih over 3 menit ya. Oke. Kita lanjutkan Sabtu depan, Coach ya. Masih modal bisnis ya, cuma judul berbeda gitu ya. Oke, baik. Ya, sahabat, sayang sekali waktunya memang sudah habis ya. Kita lanjutkan Sabtu depan, dan Coach Idam terima kasih ya. Terima kasih. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.